Jangan panik saat terjadi letusan gunung berapi. Gunung berapi merupakan tempat keluarnya magma dari dalam bumi yang membentuk pegunungan. Indonesia memiliki sebanyak 127 gunung berapi aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki gunung berapi aktif terbanyak di dunia, salah satunya Gunung Merapi. Erupsi gunung api adalah peristiwa keluarnya magma, abu vulkanik, gas, dan material lain dari dalam bumi ke permukaan bumi akibat meningkatnya tekanan di dalam gunung api. Terjadinya erupsi ini berkaitan erat dengan status aktivitas gunung api yang ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu yang pertama ada normal. Normal menunjukkan aktivitas vulkanik yang masih stabil. Kedua, ada waspada, menandakan adanya peningkatan aktivitas yang berpotensi berkembang menjadi erupsi. Yang ketiga, ada siaga, menunjukkan peluang erupsi semakin besar sehingga diperlukan kesiapsiagaan. Kemudian yang terakhir ada awas. Awas ini menunjukkan bahwa erupsi sedang berlangsung atau akan segera terjadi sehingga diperlukan tindakan evakuasi yang sesegera mungkin. Mitigasi sebelum erupsi Gunung Merapi. Yang pertama, memantau informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Merapi. Yang kedua, menyiapkan tas siaga yang berisi air, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan lokasi pengungsian. Yang keempat, menyiapkan kendaraan atau sarana transportasi untuk evakuasi. Yang kelima, mengikuti sosialisasi atau simulasi kebencanaan. Dan yang terakhir, menghindari aktivitas di kawasan rawan saat status Merapi meningkat. Untuk potensi ancaman bencana gunung api itu ada dua. Yang pertama itu ada primer, lalu yang kedua sekunder. Untuk yang primer itu ada awan panas, aliran lava, lontaran batu, hujan abu yang merusak sistem pernafasan. Untuk bahaya sekundernya itu ada bencana lahar dingin hingga longsoran tubuh gunung. Kawasan gunung api memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi, yaitu dapat menyebabkan luka-luka akibat tertimpanya bangunan, serta menyebabkan kesehatan kita yang rusak seperti iritasi kulit, iritasi mata, serta gangguan pernapasan. Selain itu, dapat menyebabkan kematian. Erupsi gunung api juga dapat memberikan dampak bagi kita. Dari sisi masyarakat dapat merusak rumah, merusak fasilitas umum dan lahan pertanian dan perkebunan yang dapat menimbulkan kerugian materi dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu dari sisi lingkungan dapat merusak vegetasi dan juga merusak habitat hewan di sekitar gunung. Lalu materi abu vulkanik yang sudah ada di tanah mampu menyuburkan tanah sehingga mampu mendukung proses perkebunan selanjutnya karena yaitu abu vulkanik ini dapat menyuburkan tanah. Tahukah Anda apa itu peta KRB gunung api? Jadi peta KRB gunung api adalah peta yang menampilkan tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan. Nah, di dalamnya itu dijelaskan ada jenis bahaya, daerah rawan, jalur penyelamatan, hingga lokasi pengungsian. Kemudian kawasan rawan bencana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada KRB 1, ditandai dengan warna merah, di mana zona ini sangat dekat dengan aliran lava, dan warga tidak disarankan untuk tinggal di area ini. Kemudian yang kedua ada KRB 2, ditandai dengan warna merah muda, di mana zona ini rawan terkena aliran massa dan material lontaran. Masyarakat wajib mengungsi jika ada peningkatan aktivitas gunung api. Kemudian terakhir ada KRB 3, yaitu zona bahaya di tingkat dasar di luar KRB 1 dan 2. Dengan mengetahui posisi tempat tinggal kita berdasarkan peta KRB, kamu bisa mengenali potensi ancaman secara akurat dan mengikuti rute evakuasi yang ada. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat erupsi gunung api terjadi, yaitu yang pertama, pergi ke zona yang aman, yaitu ke posko pengungsian ataupun ke titik kumpul aman. Yang kedua, kita menggunakan alat pelindung diri, yaitu menggunakan masker dan juga kacamata pelindung. Yang ketiga itu kita harus hindari area lahar dan sungai yang dimana itu menjadi jalur mengalirnya lahar dingin. Dan yang keempat, kita harus mengenakan pakaian yang tertutup seperti kemeja lengan panjang, celana lengan panjang, gunakan topi dan gunakan sepatu. Yang kelima, itu kita harus membawa tas siaga bencana. Dan yang keenam, kita harus patuhi aturan otoritas resmi. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin ya apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. Karena erupsi Gunung Merapi dapat menimbulkan berbagai ancaman bagi masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami wilayah bencana, mengenali bahaya yang ada, dan mengetahui langkah-langkah mitigasi. Dengan kesiapsiagaan yang baik, resiko bencana dapat dikurangi. Ingat, siaga hari ini, Selamat di kemudian hari.